Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SMA Negeri 16 Palembang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya Fitri Ramayanti. Ini saya selaku calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021 dari Kota Palembang. Alhamdulillah, kami panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat nikmat kesempatan, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di laboratorium ini, untuk mengikuti aksi nyata. Saya selaku calon guru penggerak mengenai filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara dan budaya positif dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera memulai beberapa materi yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 4-5 bulan yang lalu. Saya ini melakukan pembelajaran mengenai calon guru penggerak ini melalui daring, ya, karena situasi saat ini lagi dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi kami juga melakukan lokakarya. Ini lokakarya kami diadakan oleh kementerian lebih kurang 1,5 bulan sekali. Jadi kami sudah lebih kurang 3 kali melakukan lokakarya. Baiklah Bapak Ibu, ya, langsung saja saya akan memaparkan materi-materinya, yakni mengenai filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak dari pendidikan, ya, bapak pendidikan bagi kita semua. Dengan filosofi-filosofi yang beliau berikan kepada kita, insya Allah akan memberikan kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan bagi kita semua, terutama bagi murid-murid yang akan menjadi generasi emas bangsa kita. Pada paket modul 1 yang kami pelajari selama kurang lebih 4 bulan ini ada 4 modul. Yang pertama mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedua mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga mengenai visi guru penggerak. Dan yang keempat mengenai budaya positif. Ini alur belajar kami ya Bapak Ibu. Kami di sini dimulai dari diri sendiri. Jadi kami memulai diri sendiri, ini artinya kami mempelajari materi-materi yang telah diberikan dari Bapak pengajar praktik kami, Bapak Ibu pengajar praktik kami. Kemudian kami mengeksplorasi diri di sini kami materi yang telah kami dapatkan kami eksplorkan, ya. Kemudian terjadilah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini kolaborasi antar kami selaku calon guru penggerak yang terangkup dalam satu forum. Ini kelompoknya ini adalah kelompok 172 untuk Kota Palembang. Kemudian terjadilah refleksi terbimbing. Jadi hasil dari kolaborasi ini kami refleksikan bersama-sama sehingga nantinya akan terjadi demonstrasi kontekstual. Kemudian tahap berikutnya elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan terakhir ini adalah aksi nyata. Nah, di sini aksi nyatanya akan saya berikan kepada rekan-rekan di SMA Negeri 16 Palembang. Langsung ke modul 1 mengenai refleksi filosofi. Refleksi filosofi yang pertama yakni ini Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Beliau memberikan bahwa pendidikan adalah tempat persemayaman segala jenis kebudayaan hidup dalam masyarakat kebangsaan. Beliau juga mengajarkan bahwa pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Kemudian ada 3 aksi asas Trikon, yakni continuity, konvergensi, dan konsentris.
Yang keempat, semboyan dari pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Tingar Sasung Tolada, Iman Karsa, dan Tukburi Handayani. Yang terakhir yakni bahwa 3 pusat pendidikan itu yang utama ada di keluarga. Dari keluarga kemudian berkembang di sekolah, dan terakhir itu adalah pendidikan di masyarakat. Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini yang pertama, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat. Ya, kita harus menyadari bahwa kodrat kita itu menuntun semua kodrat untuk memenuhi kebahagiaan dan kekuatan setinggi-tingginya. Ya. Kemudian keunikan setiap anak itu unik Bapak Ibu ya. Ya, berkembang sesuai dengan potensinya. Biarkan murid kita atau anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Karena menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, itu anak-anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa di sini artinya anak-anak itu bukanlah kertas kosong yang harus kita isi, bukan. Tapi anak-anak itu sudah memiliki gambaran-gambaran, garisan-garisan. Nah, inilah peran kita selaku guru untuk menebakkan garis-garis, gambaran ataupun tulisan-tulisan itu, sehingga tulisan itu akan menjadi nyata. Nah, kemudian adanya permainan dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya bersifat tegang Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memberikan permainan. Permainan di sini artinya kita mendidik dengan cara yang menyenangkan, memberi ruang merdeka bagi peserta didik atau bagi murid. Kemudian yang keempat, guru itu sebagai penuntun Bapak Ibu ya. Kita menuntun anak-anak untuk menuju kebebasan, sehingga anak-anak itu tidak akan kehilangan arah dan tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Pemikiran yang kelima ini adalah budi pekerti, bahwa setiap perilaku individu itu harus mempunyai etika, norma, sehingga mereka mempunyai budi. Budi di sini artinya cipta, rasa, dan karya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan juga ya, bahwa kita harus menyesuaikan murid ini berada di zaman apa. Bukan di zaman kita dulu ya. Kita dulu harus gini-gini. Nah sekarang zamannya ini adalah zaman kecanggihan teknologi. Jadi kita tidak bisa menutup mata anak-anak, menutup akses anak-anak untuk mengetahui dunia lain. Jadi kita biarkan mereka untuk berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah merdeka belajar. Jadi di sini kita membebaskan para guru dan murid untuk menentukan sistem pembelajarannya. Jadi kita tidak terfokus pada satu mindset saja bahwa pendidikan harus seperti ini, tidak. Jadi kita memberikan kemerdekaan bagi guru dan muridnya untuk bagaimana sistem pembelajaran yang akan mereka terapkan di kelas, sehingga sama-sama mereka akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Ini didasarkan pada kesepakatan kelas. Jadi terutama kita ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada anak, kita harus menetapkan dulu kesepakatan kelas yang harus kita capai, kesepakatan kelas yang harus kita dan murid capai. Targetnya apa? Kemudian profil pelajar Pancasila. Ini yang digadang-gadangkan oleh Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim ya. Ini profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti saya paparkan juga yang bagaimana sih itu profil pelajar Pancasila. Jadi ini Bapak Ibu ya, Bapak KHD itu Ki Hajar Dewantara itu mengatakan dia anti pada tabula rasa. Jadi anak-anak itu bukanlah kertas kosong Bapak Ibu. Jadi bukan kertas kosong yang harus kita tulis. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak. Tapi mereka itu sudah memiliki gambaran-gambaran, tulisan-tulisan yang masih samar-samar. Nah inilah peran dari Bapak Ibu selaku guru
ya, menebalkan, memberikan warna, menebalkan tulisan-tulisan yang harus mereka capai. Apa sih minatnya kemana, ya. Kemudian tugas pendidik ini tadi yang saya katakan, menebalkan tulisan yang bernilai kebaikan dan memberikan tulisan yang buruk agar semakin mudah bahkan hilang. Jadi yang buruk-buruk tadi akan hilang lama-kelamaan. Nah ini ya, ini ada 3 pusat pendidikan. Ingarso sung tulada, itu di depan memberikan teladan. Kita sebagai guru itu memberikan teladan kepada murid kita. Ingmadio Mangunkarso, di tengah membimbing. Jadi kita merangkul anak-anak bersama-sama. Kita mencapai tujuan pendidikan yang akan kita capai, yang telah kita buat pada kesepakatan kelas awal. Dan terakhir ini adalah tuh Buri Handayani di belakang memberikan dorongan. Nilai dan peran. Ini nilai dan peran dari guru penggerak, ya. Kami ini ingin mencapai tujuan bahwa pelajar Indonesia itu merupakan profil pelajar Pancasila. Mereka ini memiliki 7 profil ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua, pelajar kita itu harus mandiri Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Dia harus mandiri, harus berpikir kritis, harus memiliki kebinekaan yang global, harus memiliki jiwa gotong royong, harus kreatif, ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang dimaksud pada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kemanusiaan, akhlak alam dan akhlak bernegara. Kemudian mandiri, dia harus memahami diri sendiri, memahami situasinya, ya. Bernalar kritis. Anak-anak itu harus memproses informasi yang dia dapatkan. Jadi di sini ya Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata anak-anak untuk melihat kecanggihan teknologi. Semua bisa dicapai dalam satu handphone Bapak Ibu. Ya, ini pun sudah kita rasakan. Ya. Hal-hal positif, hal-hal negatif di dalam handphone ini sudah banyak. Ya, jadi kita itu harus bisa memberikan kemampuan anak untuk berpikir kritis. Jadi anak-anak bisa menganalisa, mengevaluasi, merefleksikan ya apa yang menjadi pikirannya sendiri. Lanjut Bapak Ibu ya, yang berkebinekaan global. Di sini artinya dia bisa menghargai, mengenal budaya, mengkomunikasikan, merefleksikan tanggung jawabnya. Kemudian anak-anak itu harus bisa bergotong royong. Ya, kita ciptakanlah gotong royong di dalam kelasnya. Mungkin yang piket kelas, kemudian gotong royong dalam membuat tugas pembelajaran bersama. Anak-anak harus kreatif. Ya. Anak-anak itu harus kreatif, harus mempunyai gagasan-gagasan yang kreatif dan inovatif. Ini Bapak Ibu, guru penggerak itu perlu memahami bagaimana manusia itu bisa bergerak dan menggerakkan. Ini ya. Jadi peran dari guru penggerak itu bisa menggerakkan, membuat manusia tergerak dan bergerak bersama-sama. Ya, ini Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya ini mungkin sudah terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan? Ibu-ibu, ayo nak yang mau bertanya. Mumpung ada kesempatan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, lanjut aja Bu. Bapak Ibu. Di sini ya kita ini seperti yang saya katakan tadi, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga yang mewujudkan kepemimpinan. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima menjadi pemimpin. Baik Bapak Ibu ya. Sambil makan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil makan boleh ya. Dan nanti saya break dulu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengonsep pertanyaan-pertanyaan. Ya Bapak Ibu ya, saya break dulu.